Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang polling yang sudah saya share beberapa waktu yang lalu. Dan dari polling tersebut ternyata untuk polling yang paling tinggi terisi sekitar 52% itu tentang rakit PLTS budget 200.000. Untuk pembahasan tersebut tentunya sudah saya siapkan. Ada baterai LiFePO4 3,6 Ah. Ini sudah saya rakit, juga sudah saya kasih BMS. Kemudian saya juga sudah menyiapkan ada 3 SCC PWM. Dari ketiga ini nanti akan saya pilih mana yang paling ideal dengan budget 200.000 tersebut. Untuk panel suryanya di sini saya menggunakan panel surya 10 WP karena ini yang paling murah digunakan di sistem PLTS 200.000 tersebut. Kemudian untuk bebannya di sini saya menggunakan lampu DC 5 watt 12 volt. Harapannya dengan lampu ini bisa bertahan semalaman. Kemudian sekitar 20% dari polling tersebut ingin saya membahas tentang tes inverter MSW ini untuk menyalakan TV. Nah, sebenarnya untuk alat dan bahannya dari 4 polling yang saya isi tersebut sudah ada di sini, termasuk pengetesan baterai LiFePO4 26650 ini. Kemudian sekitar 8% untuk pollingnya itu mengisi tentang 3 SCC ini dibandingkan gimana performanya. Jadi akan saya bahas semuanya, namun akan saya mulai dari polling yang tertinggi. Namun sebelum saya lanjutkan untuk perakitan dan pembahasannya yang ada di polling tersebut, seperti biasa jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, selanjutnya saya akan merakit sistem PLTS dengan budget 200.000. Namun sebelum saya pasang, saya akan memilih ketiga SCC ini dengan pembacaan tegangan yang paling akurat. Karena ini penting mengingat untuk tegangan baterai LiFePO4 ini ada batas atas pengecasannya. Jika tegangannya tidak akurat ataupun melesetnya sangat jauh, maka akan berpengaruh juga ke penuhnya dari baterai LiFePO4 ini. Jika terlalu tinggi, maka BMS akan sering cut off dan akan menjadi masalah. Jika terlalu rendah untuk pembacaannya, maka pengaruhnya nanti baterai ini tidak penuh. Jadi saya pilih dulu dari ketiga SCC ini. Untuk acuannya di sini saya menggunakan wattmeter yang seperti ini. Ini sudah ada voltmeternya. Jadi saya anggap ini lebih akurat daripada ketiga SCC ini. Dan untuk tegangan baterai LiFePO4 yang akan saya gunakan ini, tegangannya terbaca 13,12 volt. Untuk SCC PWM yang warna biru tua ini ternyata pembacaannya ada di 12,9 volt. Sementara itu untuk SCC PWM yang berwarna biru muda ini tegangan terbaca 13,4 volt. Dan terakhir untuk SCC PWM hijau ini tegangannya terbaca 13,0 volt. Nah, dari ketiga SCC ini, hijau, biru muda, dan biru tua ini, tegangan yang paling mendekati dari tegangan wattmeter ini adalah SCC PWM hijau ini. Di wattmeter tegangan terbaca 13,1 volt, sementara di SCC PWM hijau ini terbaca 13,0 volt. Memang sedikit selisih, tapi ini yang paling mendekati. Selanjutnya untuk PLTS dengan budget 200 ribuannya, ini saya pasang. Yang pertama saya pasang baterai LiFePO4 3,6 Ah 12,8 volt. Ini sudah ada BMS-nya. Jadi langsung saja saya pasang ke SCC-nya. Kemudian saya pasang kabel dari panel surya menuju ke input SCC yang ada di sini.
Oke, untuk kabel dari panel surya ini sudah terpasang dan ada indikator panel surya serta panah yang kedip-kedip. Ini artinya sudah mengecas ya, meskipun ini di dalam ruangan. Kemudian saya pasang untuk lampunya. Oke, untuk kabel ke lampu ini sudah terpasang dan ini sudah bisa dimanfaatkan sebagai sistem PLTS dengan beban lampu 5 watt 12 volt serta bisa digunakan untuk pengecasan handphone ataupun pengecasan yang support 5 volt. Dan untuk SCC PWM hijau ini settingan baterai LiFePO4 nya ada di B3. Jadi ini saya setting di B3 saja. Oke sahabat, jadi ini sudah malam hari dan untuk baterai LiFePO4 ini tadi saya cas seharian. Untuk tegangannya saat ini ada di 13,46 volt. Ya, kurang lebih segitu. Dan sekarang saya mau tes untuk ketangguhan baterai LiFePO4 yang ini. Baterai LiFePO4 26654 seri. Nah, karena pada polling tersebut saya juga akan mengetes inverter MSW yang ini untuk menyalakan TV. Jadi TV-nya juga sudah saya siapkan. Nah, itu ya. Dan karena TV-nya ini cukup besar 43 inci, maka ini nanti agak jauh untuk merekodnya. Itu kalau dari jauh seperti itu. Itu baterainya dan inverternya. Dan langsung saja saya pasang untuk inverter ke wattmeternya. Kemudian saya nyalakan TV-nya. Untuk yang pertama saya pasang kabel dari inverter yang negatif seperti ini. Kemudian yang positif saya pasang ke sini. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya saya nyalakan inverternya. Apakah baterai sekecil ini mampu untuk menyalakan TV yang sebesar ini? Nih, coba saya nyalakan. Saya siapkan dulu untuk kabel TV-nya ini. Ini saya nyalakan. Oke, sudah nyala. Dan di wattmeter ini sudah terbaca 8,6 watt untuk inverternya. Selanjutnya saya hubungkan kabel dari TV ya. Oke, TV sudah ada indikator ini ya. Selanjutnya saya nyalakan menggunakan remote. Oke, lagi loading TV-nya. Nah, sudah muncul ya. Ini saya agak mundur ya, agak jauh sedikit supaya TV-nya ini kelihatan penuh. Dan di wattmeter ini terbaca 41 watt. Ini bebannya inverter dan TV. Belum saya nyalakan untuk suaranya, dan untuk wattnya sudah segitu. Kemudian untuk baterainya ini sanggup ya dengan watt segitu. Dan selanjutnya ini saya buka YouTube dulu ya. Ini, nah seperti itu. Oke, ini YouTube sudah terbuka. Saya cari dulu yang aman, tidak terkena copyright. Oke, ini saya cari ringside Dayala. Ini tulisannya seperti ini. Nah, coba saya puter ya. Oke, kedengaran ya. Jadi untuk menyalakan TV ini baterainya kuat ya, baterai LiFePO4 yang kecil itu kuat untuk menyalakan TV, tapi nggak tahu seberapa lama bertahannya. Coba saya dekati untuk wattmeternya. Untuk di wattmeter terbaca sekitar 40 lebih, jadi tidak terlalu pengaruh ya untuk suaranya.
Kalau hanya untuk volume 10-20% itu masih kurang lebih di 42 watt saja. Dan untuk tegangan tinggal 12,4 volt. Ini karena di besar wattnya makanya drop untuk tegangannya. Nah, jadi gitu ya sahabat untuk pengetesan semuanya. Ini untuk nyalakan TV, inverter MSW-nya ini bisa. Kemudian untuk baterai LiPo 4 yang ini nih kuat juga untuk menyalakan beban sampai 40 watt ya. Dan untuk SCC tadi sudah dicoba semuanya juga, yang paling bagus yang ini sesuai hampir mendekati wattmeternya. Nah, seperti ini normal di TV juga untuk inverter yang ada di sini, ini inverter MSW. Dan saya rasa untuk video kali ini sudah cukup dulu ya. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat. Ini bisa mengisi polling dari yang pernah saya sampaikan. Untuk hasil dari pengetesan yang saya lakukan mungkin sahabat sudah bisa lihat. Dan jika masih ada yang perlu ditanyakan baik tentang panel surya, kemudian SCC apa perbandingannya, apakah bisa cut off. Untuk SCC-nya ini sudah saya tes semua ya, baik yang hijau, yang biru tua, yang biru muda juga bisa cut off aman. Cuman paling akurat tegangannya yang ini. Untuk baterai ini, baterai 26650 ini ngangkat ya untuk beban hingga 40 watt lebih. Ini berdasarkan wattmeter yang saya ukur. Nah, untuk inverter ini aman untuk TV, untuk lampu juga aman. Pokoknya yang nyala-nyala, kalau yang muter-muter nggak saya sarankan. Dan dengan beban TV seperti ini, inverter ini aman, baterainya juga aman. Oke sahabat, jika sahabat ingin membeli beberapa produk yang ada di video ini dari awal sampai akhir, link pembeliannya sudah saya letakkan di pin komentar dan juga di deskripsi video. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.